Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam programming. Perkenalkan, nama saya Nirmala Saleh. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang NetBeans. Pengenalan tentang IDE atau Integrated Development Environment NetBeans 5.51. Nah, nantinya NetBeans ini akan kita gunakan sebagai IDE atau kita gunakan untuk membuat program bahasa Java. Nah, sebelumnya apa sih itu NetBeans? Nah, jadi NetBeans ini dia merupakan suatu serambi atau pengembangan perangkat lunak yang dituliskan dalam bahasa pemrograman Java. Nah, serambi pada NetBeans ini dia pengembangan suatu aplikasi yang dapat dilakukan dan dimulai dari setelan perangkat lunak modular atau yang bernama modules. Nah, semula aplikasi NetBeans ini dia diperuntukkan bagi pengembangan dalam Java. Nah, untuk itu pengertian IDE itu sendiri yaitu IDE bisa dikatakan sebagai aplikasi lunak yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap dan diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, suatu IDE ini setidaknya dia memiliki fasilitas-fasilitas yang diantaranya itu dia ada editor, compiler, linker, dan debugger. Nah, yang pertama ini dia ada editor. Editor ini dia berguna untuk menuliskan kode atau fungsi-fungsi yang dapat diterjemahkan oleh mesin komputer sebagai programming. Yang kedua dia ada compiler. Fasilitas ini dia digunakan untuk menjalankan bentuk kode program yang dituliskan di editor atau mengubah dalam bentuk binary yang kemudian ditampilkan sesuai perintah-perintah kode mesin. Yang ketiga dia ada linker. Linker ini dia berfungsi untuk menyatukan data biner dari beberapa sumber kode yang dihasilkan untuk menyusun sehingga data-data biner tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi program komputer yang siap untuk dieksekusi. Yang keempat dia ada debugger. Debugger ini dia adalah fasilitas yang berguna untuk mengecek dan mengetes jalannya kode program untuk mencari atau mendebug kesalahan dari program. Nah, di sini pertama akan saya jelaskan dulu yaitu cara menginstalasi NetBeans-nya. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah instalasinya. Yang pertama itu dia pastikan JDK-nya itu 1,5 atau yang sudah terinstall ya. Jadi JDK atau Java Development ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java ke bit kode yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh JRE. Nah, karena kita sekarang sudah berada di era tahun 2020, maka kita tidak menggunakan lagi yang JDK 1,5 lagi. Setidaknya atau sekurang-kurangnya kita menggunakan JDK yang versi 8 ke atas. Jadi sebelumnya kita menginstalasi dulu NetBeans, maka kita harus sudah punya JDK yang sudah terinstall di dalam komputer kita. Dengan kata lain, yang terlebih dahulu kita harus menginstal JDK-nya. Nah, menurut saya sih atau saran, lebih baik kita install saja JDK yang 8 karena itu sudah yang versi terbarunya atau yang versi yang lebih bagus ya. Jadi setelah kita sudah menginstal, maka kita sudah dapat membukanya. Akan tetapi jika kita membuka Java, maka kita membutuhkan IDE. Sebenarnya sih di sini ada banyak IDE untuk Java ya. Akan tetapi di sini kita masih menginstalasi NetBeans IDE. Pada umumnya NetBeans ini yang diinstal di laptop atau komputer itu sekarang yang menggunakan versi yang 8,0 atau yang lebih tinggi dari itu. Namun NetBeans terbagi beberapa versi, bukan hanya versi 8,0 saja. Jadi terserah kalian sih yang mau menggunakan versi yang mana, namun tampilan yang tetap sama juga ya.
Nah, setelah kita melakukan penginstalan, maka kita harus mengeceknya terlebih dahulu lagi apakah sudah bisa dijalankan atau belum. Untuk mengeceknya itu kita lihat dulu apa yang sudah muncul di desktop atau belum, dan jika sudah coba untuk di-run dulu atau menjalankannya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada langkah-langkah membuat project baru. Yang pertama itu dia Start NetBeans IDE. Yang kedua pada IDE kita pilih file, terus new project. Yang ketiga itu pada new project itu ada wizard, pilih general pada kategori dan pilih Java. Pilih Java aplikasi pada project seperti gambar di bawah ini, lalu klik next. Nah, yang keempat ini dia ada pada jendela name dan lokasi. Pada field project name ketika nama file project yang akan kamu beri nama. Nah, di sini saya beri nama project baru ya. Pada field create main class ketikkan project baru, tanda kutip project awalan yang digunakan untuk nama page cake, dan project baru dengan tulisan yang berbeda ya digunakan untuk nama kelas, dan berikan tanda checklist pada set as di main project itu. Yang kelima itu klik finish project yang baru yang kita buka tadi pada IDE sebelumnya. Nah, komponen-komponen yang terlihat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jendela project yang berisi tampilan dari file-file yang terdapat di dalam project dan akan dibuat seperti file sumber, pustaka, dan lain-lain. Yang kedua ini dia ada jendela source editor dengan file yang terbuka. Nah, yang kedua ini dia ada jendela source editor dengan file yang terbuka. Yang terbuka itu adalah project baru atau Java. Yang ketiga dia ada jendela output yang berisi keluaran dari program saat program telah dikompil ataupun yang sudah dijalankan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada pengenalan variabel. Nah, variabel itu adalah bagian dari program yang digunakan untuk menyimpan data. Terus variabel harus dideklarasikan, yaitu diberi tipe data, terus nama variabel, dan dapat juga diberi nilai awal atau inisial. Nah, aturan penulisan variabel dalam Java itu sendiri yaitu karakter pertama dimulai dari A sampai Z dalam huruf kecil atau AZ dalam huruf besar atau $. Nah, kita tidak boleh diawali bilangan 0 atau 1 dan seterusnya. Setelah karakter pertama dapat diikuti kombinasi abjad underscore $, dan bilangan, yang kedua itu kita tidak boleh menggunakan reset keyword dalam Java. Maksudnya reset keyword itu maksudnya adalah kata-kata kunci yang sudah dikenal dalam Java. Contohnya itu meta. Kita tidak boleh menggunakan variabel meta karena memang di dalam Java itu sendiri kita sudah dideklarasikan atau sudah dikenal di dalam library-nya itu kita menggunakan static, dan tidak boleh lagi ya kecuali kita menggunakan static. Tetapi karena static itu sudah ada di dalam library-nya Java, maka kita tidak boleh lagi menggunakan untuk nama variabelnya. Nah, yang ketiga itu kita tidak boleh menggunakan operator. Jadi seperti tambah, kurang, sama dengan, per, kayak gitu. Kemudian variabel di Java itu bersifat case sensitif. Maksudnya itu artinya sudah ditentukan huruf besar dan kecilnya. Misalnya cara penulisan variabel, tipe data nama variabel, dan nama variabel tersebut bersifat case sensitif. Nah, bersifat case sensitif itu artinya huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan dalam pemrograman Java. Ini kita bisa buktikan ya jika melakukan praktek atau membuatnya langsung itu sendiri. Nah, kemudian untuk tipe datanya itu yaitu dia merupakan jenis atau sifat data
yang akan disampaikan dalam memori. Tipe data dibagi menjadi dua jenis, yaitu dia ada tipe data primitif dan tipe data referensi. Tipe data primitif itu dia merupakan tipe dasar yang digunakan untuk data tunggal. Terus tipe data primitif itu dia antara lain dia ada boolean, integer, short, long, chart, terus ada float dan double. Dan kemudian tipe data referensi ini dia merupakan tipe data bentukan yang berisi data yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur pada Java NetBeans. Berikut ini ada beberapa fitur yang ada pada NetBeans. Yang pertama itu ada kode generator. Kode generator ini jika kalian menggunakan fitur ini, kalian dapat menggenerasi konstruktor, setter and getter, method, dan lainnya. Yang kedua dia ada bookmarking. Bookmarking ini dia fitur yang bisa digunakan sebagai penanda baris yang akan dimodifikasikan. Yang ketiga dia ada arrow stripe. Arrow stripe ini dia fitur yang berfungsi sebagai penanda baris atau penanda baris yang arrow dengan memberi tanda highlight yang berwarna merah. Nah, yang keempat dia ada smart code. Smart code competency ini dia fitur yang digunakan untuk mengusulkan nama variabel dari suatu tipe dan melengkapi keyword dan mengusulkan tipe parameter dari sebuah metode. Yang kelima dia ada goToFormat. Fitur ini bisa digunakan untuk jump ke deklarasi variabel, source code atau file yang ada pada project yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan NetBeans juga. Berikut beberapa kelebihan yang dimiliki NetBeans. Yang pertama itu ada software. Software NetBeans ini dia termasuk software free atau yang gratis yang dapat kalian download langsung pada laman website resminya atau pihak ketiga yang bisa kalian cari sendiri. Nah, di sini juga ada paket tertentu di NetBeans serta Glassfish V2, UR2, dan Apache Tomcat yang versi 6.0.16. Selanjutnya ada Sun Microsystem yang merupakan pengembangan Swing dapat membuat software NetBeans ini sangat kompatibel dengan Swing juga, sehingga menjadi salah satu software development yang menghasilkan program yang dapat berhasil multiplatform. Nah, tidak hanya digunakan untuk Java saja, NetBeans ini juga termasuk software multibahasa loh. Selain kompatibel dengan Java, software ini juga dapat digunakan untuk membangun program dengan bahasa yang lain, seperti bahasa C, C++, Ruby, dan PHP juga. Nah, di sini juga ada kekurangan dari NetBeans sendiri. Di sini ada beberapa kekurangan NetBeans sebagai berikut. Yang pertama itu ada source code untuk Java GUI itu sudah dipatenkan oleh NetBeans dalam suatu generate code, sehingga para programmer dan developer itu tidak dapat merubah atau memodifikasikan isinya secara manual. Nah, terus selanjutnya dia juga hanya mendukung satu pengembangan Java GUI, yaitu Swing. Nah, padahal kan ada Java GUI yang lebih populer, yaitu ada SWT dan JFetch. Nah, di sini juga membutuhkan ruang memori dan hard disk yang cukup agar dapat menggunakannya. Selain itu, penggunaan prosesornya ini juga harus diperhatikan agar dapat dijalankan secara optimal, gitu. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian fasilitas-fasilitas, cara menginstal, langkah-langkah membuat project baru, dan beberapa keunggulan dan kelemahan NetBeans sebagai ID yang bisa digunakan secara gratis. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq.
Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.